hari-hari ini dihadapi oleh jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya merasa terpanggil untuk kita menghadapi ini bersama ya. Saya kemarin mencoba ya telepon kepada masing-masing yang sakit, kemudian menguatkan, mendoakan, tapi saya pikir kita perlu juga berjumpa secara lebih banyak lagi ya, secara massal gitu, lewat Zoom ini, karena kita perlu saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi sekarang, kita nggak bisa mengabaikan lagi. Ya, ini sudah ada di sekitar kita. Ya, tetangga saya persis juga sedang sakit. Jadi kita tidak bisa bilang itu nggak mungkin kena saya. Ya, jadi ini sudah sangat dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bagaimana menghadapi kondisi ini? Ya, bagaimana kita menyikapinya? Karena kita mau nggak mau hidup berhadapan dengan kondisi ini ya. Kita tidak bisa lari dari kondisi. Bagaimana menghadapi? Terlebih lagi teman-teman jemaat yang sedang mengalami sakit COVID, ya, yang sedang mengalami COVID. Ini bagaimana? Karena saya melihat ya mereka sedang bergumul, sedang berjuang. Nah, saya memperhatikan karena itu saya ingin saudara juga sama-sama dengan saya kita mau lihat dari firman Tuhan karena tidak ada jawaban lain selain firman yang bisa menolong kita. Nah, saya mau share saudara dari PowerPoint saya, bisakah kelihatan ya? Apakah kelihatan? Kalau kelihatan boleh angkat jempol. Kelihatan ya. kok, kelihatan Pak. Sip. Ya, saya akan coba satu-satu. Nah, kita akan masuk dalam mesbah doa kesembuhan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa karakteristik yang saya selidiki dari COVID-19 khususnya dan juga penyakit lain pada umumnya. Ini jelas berbeda. Ini Tuhan izinkan. Jadi tidak bisa kita bilang ini penyakit yang di luar izin Tuhan. Kenapa? Karena seluruh dunia mengalaminya. Nggak mungkin kalau Tuhan nggak izinkan. Ini diizinkan Tuhan. Kita mau lihat karakteristik kenapa penyakit ini ada. Ya, kenapa penyakit ini ada? Terus bagaimana kita menyikapinya dengan adanya penyakit ini? Apa sih tujuan Tuhan mengizinkan? Ya, kemudian bagaimana menghadapinya, saudara? Supaya kita bijak ya. Karena kebanyakan orang Kristen main hantam kromo aja di kondisi seperti ini ya. Seperti biasa ya, menengking-nengking dan sebagainya. Bahkan berdoa puasa, bukannya saya melarang, tapi di kondisi seperti ini, kalau saudara doa puasa, apalagi sampai berbulan-bulan, maka imunitas saudara akan sangat lemah. Mungkin saudara bisa malah terkena penyakit. Kita harus cari hikmat Tuhan, bagaimana menyikapi hal ini yang tepat, ya, karena sangat berbahaya kalau kita salah. Nah, sudah saya dapati jawaban dari 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 9. Saya akan coba bacakan. Nanti kita akan bahas satu persatu ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 9. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara, ini saya dapati ya, ayat-ayat ini adalah petunjuk dan pesan ya yang saya dapat bagaimana menghadapi COVID-19 ini khususnya, atau penyakit-penyakit lain juga yang sedang kita derita. Nah, pertama saudara katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Saya mengamati dari awal, mempertanyakan, kenapa sih Tuhan izinkan COVID-19 itu? Ada apa sebenarnya? Dan akhirnya saya melihat bahwa di sini seluruh dunia mengalami yang sama. Dan saya dapati bahwa ternyata Tuhan sedang izinkan ini untuk merendahkan hati umat manusia. Manusia selama ini sombong, merasa pintar, merasa hebat, merasa kaya, merasa kuat, merasa mampu, apalagi negara-negara adidaya. Tapi hari ini justru negara adidaya itu ada di puncak, ya, posisi-posisi teratas yang terjangkit COVID-19, bahkan angka kematian yang paling tinggi itu ada di negara adidaya. Kenapa? Supaya orang-orang yang sombong itu bertekuk lutut dan berkata bahwa mereka tidak berdaya. Selama ini mereka sombong, merasa mampu, punya nuklir, punya uang, punya kekayaan, ya, punya kekuatan, kekuasaan. Amerika, ya, Cina dan sebagainya, saudara. Ya, Korea Utara semua dan sebagainya. Merasa hebat Eropa. Tapi hari-hari ini kita melihat tidak ada yang berdaya. Kenapa? Tuhan sedang ingin memberikan kepada mereka sebuah pesan keras bahwa kamu lawan virus saja nggak sanggup. Jangan sombong. Jangan sombong. Satu virus saja kalian nggak bisa tangani. Nah ini, makanya Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tujuannya itu. Nah kalau saudara melihat kondisi ini, nah kita bertobat, kita jangan sombong. Dulu mungkin saudara hebat, saudara jago, saudara kuat, dan harta saudara banyak, bisa menangani banyak masalah. Tapi hari ini orang-orang kaya nggak berdaya. Kemarin saya dapat daftar orang-orang kaya yang mati kena COVID-19. Itu banyak pemimpin-pemimpin perusahaan besar. Juga yang saya tahu sih ada beberapa tuh kayak bos Mercure Hotel, ya. Kemudian juga orang-orang di tingkat politik yang hebat juga meninggal, orang-orang yang jabatannya tinggi, ya. Bahkan peramal juga, ya, pendeta-pendeta hari-hari ini juga banyak yang meninggal. Nah, kita di sini harus merendahkan diri, bahwa ya kami nggak sanggup Tuhan, kami nggak mampu. Jangan andalkan uang saudara, nggak ada arti sekarang. Orang kaya, orang miskin sama-sama mati COVID-19. Bahkan awal-awal kita sampai nggak tahu kuburnya pun di mana, karena udah dianggap angka saja, dianggap udah nggak perlu lagi diurus secara personal, ya, saking sedemikian banyak yang meninggal. Nah, saudara, ayo kita merendahkan hati, karena di dalam ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya beberapa hari lalu olahraga jalan-jalan di belakang itu, di jogging track di belakang rumah, saya tiba-tiba merenungkan hal ini. Nah, tanpa sengaja tiba-tiba, kenapa sih orang harus rendah hati? Dan seperti ada pemahaman bahwa orang yang tinggi hati tidak bisa diberkati Tuhan. Orang yang tinggi hati tidak bisa mendapat kasih karunia pertolongan Tuhan. Jadi saya dapat pengumpamaan seperti itu. Kalau gelas ini lebih tinggi dari botol, dia nggak akan bisa terima apapun dari botol. Ya, apalagi di atas. Sampai kapanpun yang sombong merasa hebat, dia nggak bisa mendapat sesuatu dari Allah. Tapi kalau dia merendahkan diri, bahkan semakin rendah, maka ini semakin tercurah. Ya, kalau segini aja udah susah mengalir. Ya, kalau sejajar aja susah. Tapi kalau dia terus merendahkan diri, maka anugerah Tuhan, pertolongan, kasih karunia, kesembuhan, mujizat bisa kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari rendahkan hatimu. Akui kelemahan, kekurangan, kesalahan. Ya, jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, jangan merasa sombong, jangan merasa mampu. Rendahkan diri. Tuhan, saya nggak berdaya. Tuhan, saya butuh kasih karunia Tuhan. Saya butuh belas kasihan Tuhan. Supaya
berkat Tuhan tercurah. Oh, tinggi hati, engkau nggak akan dapat. Engkau nggak akan dapat. Jangan sombong, saudara. Ya, itu pesan yang pertama, saudara, yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat lagi yang kedua, saudara. Yang kedua kita melihat, bentar, saya masuk dulu. Ya, nah yang kedua dikatakan di dalam ayat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang pertama kita merendahkan diri, mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan, supaya anugerah Tuhan turun. Yang kedua, mari serahkan, jangan kau simpan. Penyakit hari-hari ini adalah karena kekhawatiran, ketakutan. Kita punya Bapak yang bisa diandalkan. Saudara, saya berjuang keras untuk percaya Tuhan sebagai Bapak. Ya, kenapa? Karena saya selalu orang yang mandiri, apa-apa diusahakan sendiri. Untuk bisa mengakui Bapak sebagai Bapak yang memelihara saya benar-benar harus berjuang. Ya, saya melupakan semua untuk belajar berserah, bersandar. Ya, sekalipun mungkin kita sanggup melakukan sesuatu, tapi mulai hari ini mari seperti anak kecil, serahkan semua kekhawatiran ya kepada Tuhan, sebab Dia yang pelihara saudara dan saya. Yang pelihara kita bukan kekayaan, yang pelihara kita bukan majikan kita, yang pelihara kita bukan orang tua kita, tapi Tuhan yang sempurna. Ya, Tuhan yang sempurna. Dia bisa pakai siapa saja. Serahkan ketakutanmu akan penyakit, serahkan, jangan dipikirkan lagi. Jangan membebani. Ya. Nah, saya yang ketiga ini yang sangat penting, saya mau agak panjang membahas ini. Yang ketiga, maaf. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jaga, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya cukup suka acara TV tentang tentang binatang ya. Jadi saya suka perhatikan binatang. Salah satunya singa, itu hebat luar biasa. Nah, singa itu kalau terganggu wilayahnya, misalnya ada hiena ya, makhluk-makhluk yang menjadi saingannya datang, atau serigala atau beruang, maka dia akan mengaum sekeras-keras. Menurut penelitian itu bisa beberapa kilometer suara aumannya itu terdengar. Untuk apa dia mengaum? Karena singa ingin mengintimidasi. Dia ingin menakut-nakuti. Dia ingin menggentarkan musuhnya. Jadi dia mengaum sekeras-kerasnya. Itu saudara kalau dengar langsung, katanya ya, saya sih belum pernah. Kalau dengar langsung, itu lutut kita langsung lemas. Kenapa? Karena begitu kuat auman itu. Kita bisa gemetar ketakutan. Dan biasanya kalau sudah begitu, kita kayak membeku. Kita kayak orang lumpuh. Karena ketakutan mencengkram kita, sehingga kita nggak berdaya, pikiran kita beku. Kita nggak bisa lari, kita nggak tahu harus bagaimana, kita diam dan siap diterkam. Jadi Alkitab tadi jelas berkata, si iblis berjalan keliling sedang mengaum, mencari orang yang bisa ditelan. Dia mengaum, mengintimidasi. Nah, mencari orang yang bisa ditelan, berarti ada yang bisa ditelan, ada yang tidak bisa ditelan. Nah, kita kan pelajari siapa yang bisa ditelan dan yang tidak bisa ditelan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mengadakan sebuah analisa kepada pasien-pasien COVID ini.
saya dapati begini, penyakit ini luar biasa. Kenapa? Karena ada roh ketakutan yang sangat hebat menyertai penyakit COVID ini. Jadi kalau orang kena COVID, itu bukan cuma tubuhnya yang diserang, tapi mentalnya. Orang kalau udah kena COVID itu udah berpikir, wah saya mati nih. Saya nggak berdaya nih, saya habis nih tubuh saya, waduh paru-paru saya rusak. Itu ketakutan yang luar biasa. Ini saya dapat dari wawancara yang ngobrol dengan beberapa yang sudah survive, yang sudah berhasil selamat. Nah, salah satu jemaat kita cerita, waktu saya diisolasi ya, baik mandiri maupun karena udah nggak kuat lagi dia masuk rumah sakit, itu aneh. Setiap kali ketakutan, dia tidak bisa bernafas. Setiap dia ketakutan, dia sesak nafasnya. Aneh, dia bilang. Penyakit lain nggak begitu. Tapi penyakit ini kalau pikirannya negatif, dia mulai ketakutan, dia mulai khawatir. Itu langsung rasanya dia kayak ditekan dan kayak dicekik nggak bisa napas. Jadi saya melihat di sini ada intimidasi iblis di dalam penyakit COVID-19. Saya sangat mengamati. Ya, saya merasa ketakutan juga. Tapi kemarin saya dapatin pemikiran. Iblis lagi mengaum. Yang takut akan ditelan. Jadi dia bisa nelan orang yang begitu dengar suara auman, dia ketakutan menggigil, kakinya jadi lemas, tubuhnya kaku karena ketakutan, otaknya jadi beku, dia siap diterkam, udah nggak daya. Tapi ada orang yang bisa melawan. Ada orang yang tidak bisa ditelan. Siapa orang yang tidak bisa ditelan? Nah, ini yang kita harus pelajari, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak bisa ditelan? Ya, yang tidak bisa ditelan ya adalah orang yang berani, yang punya iman. Katakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang harus dikuatkan apa? Bukan cuma imun, tapi iman. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti yang harus dibangun iman. Imun tanpa iman tidak akan kuat. Kenapa? Karena penyakit ini menyerang mentalnya. Walaupun imunnya kuat, kalau mentalnya terkena, dia down, dia drop, maka imunnya ikut turun. Baru beberapa hari lalu saya dengar di Tasik ada satu keluarga yang saya kenal meninggal. Pertama mamahnya meninggal. Ini saya kenal anak pemuda di situ, di keluarga itu dulu adalah anggota remaja waktu saya menjadi ketua remaja di Tasikmalaya. Jadi ya kenal lah gitu. Mamahnya kena. Setelah mamanya kena, berapa hari kemudian? 3 hari kemudian, papahnya kena. Setelah papahnya kena, si anak pemuda ini, anak dari suami istri ini, anaknya yang masih ya umur berapa? 30-an ya. Pemuda lah ya, 30-an. Ulang tahun, saudara. Jadi dia cerita di Facebook, ulang tahunnya sedih, kenapa? Papa mamanya pergi gitu. Dia merasa sangat berduka. Habis ulang tahun hanya hitung 2-3 hari. Pemuda ini terkena COVID. Jadi saya dapat laporan dari teman di Tasik, kok tolong doakan si Anu kena. Oh iya, kata saya. Pagi-pagi langsung ada WA. Kok sudah meninggal? Ya ampun, kenapa? Kata saya, kan dia masih muda. Iya kok, mentalnya drop. Jadi mentalnya drop, imunnya langsung drop, penyakit itu menelan dia. Yang harus dibangun tentunya imun kita pakai vitamin, makan yang banyak, jangan diet hari-hari ini, jangan berpuasa. Ya saya dengar dari dokter terkenal ya di TV dan juga orang-orang yang survive,
para artis bilang mereka berhenti diet ketika terkena. Kenapa? Karena dianjurkan dokter makan sebanyak yang bisa mereka makan karena kondisinya sedang sakit itu supaya bisa melawan, imunnya bisa melawan. Nah, saudara membangun iman, kita harus sama. Apa yang saudara makan? Mentalmu makan apa? Kalau mentalmu cuma makan ketakutan, berita-berita di TV, dengar-dengar yang negatif, maka drop. Karena itu kita harus makan firman yang sangat bergizi untuk mengangkat, menimbulkan, memunculkan iman. Firman. Tidak ada lain yang harus kita konsumsi dengan banyak. Tetapi firman. Paksa dirimu. Kalau orang lagi sakit kan nggak enak makan. Demikian juga lagi sakit COVID, lagi sakit mungkin cancer, lagi sakit mungkin penyakit ginjal, penyakit apapun. Rasanya nggak ada yang enak. Dengerin firman juga bosan. Paksa. Firman Tuhan. Terus kenapa? Karena firman Tuhan akan memunculkan iman. Saya ingat saudara waktu Israel melawan Filistin, maka muncullah Goliat seperti singa, dia mengaum. 40 hari dia mengaum. Dia menantang, ayo orang Israel, kalau berani lawan saya satu lawan satu. Kalau aku kalah, semua orang Filistin akan menyerah. Tapi kalau kamu yang kalah, negerimu akan kami jajah. Ketakutan semua. Ketakutan. Kenapa? Karena nggak ada di hati pikirannya firman. Yang ada cuma raksasa yang besar, yang hebat, yang dengan kekuatan senjata yang dahsyat. Nggak mungkin dikalahkan. Tapi waktu itu Daud muncul. Dia adalah manusia firman Allah. Kalau sudah baca di dalam Alkitab, ya, Mazmur terbanyak itu, Mazmur 119 ya, itu berbicara tentang firman, betapa Daud sangat suka firman, suka merenungkan firman, membaca firman, menyanyikan firman, memperkatakan firman. Ketika dia menghadapi Goliat, dia mengatakan firman. Dia bilang, kau akan kuhancurkan oleh karena Tuhan bersama dengan aku. Engkau bawa senjata, tapi aku membawa Yesus. Membawa Tuhan, membawa Allah yang penuh kuasa, membawa Yahweh. Saudara, semua ketakutan anak muda ini datang bukan dengan senjata besar. Dia datang dengan iman, karena hidupnya diisi firman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, lawan dengan iman. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan kekuatan iman saudara. Ya, berobat harus terus secara fisik kita lakukan. Selama masih ada nyawa, masih ada nafas, ayo bertarung. Artinya tetap berjuang, jangan menyerah. Tapi hati kita kuatkan terus. Kuatkan terus Allah di pihak kita. Dengar saudara, kesembuhan saudara adalah kehendak Tuhan. Saya sudah pelajari Alkitab. Siapapun yang datang pada Yesus minta kesembuhan. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada satu orang pun yang datang padanya tidak disembuhkan. Saudara harus percaya itu. Iblislah yang bilang, wah ada juga kehendak Tuhan kita supaya sakit. Enggak, saudara, Tuhan berkehendak kita sembuh. Karena itu dia mati di kayu salib. Dia sudah dikorbankan buat kita. Jadi bangkitkan iman. Ini penting sekali. Nah hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, kita harus punya iman. Saya pasti sembuh karena bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Karena Yesus ingin saya sehat. Tuhan ingin saya sembuh. Jangan drop, saudara. Jangan lihat keadaan. Lihat firman. Lihat firman. Lihat keadaan, saudara akan lemah. Ayo lawan, semangat. Ya, entahkah itu saudaramu yang sakit atau dirimu yang sakit. Kasih tahu. Ayo bangkitkan iman. Bangkitkan semangat. Bangkitkan hatimu, percaya kepada Yesus. Iblis mengaum, kamu akan ditelan kalau kamu ketakutan. Tapi kalau kita berani, kita punya iman. Itu singa yang kita telan. Daud mengalahkan raksasa. Daud mengalahkan singa dan beruang. Karena dia punya iman. Ayo, malam hari ini. Kita bangkit, saudara. Jangan menyerah. Saya tidak pernah berpikir penyakit bisa mengalahkan kita.
Itu tergantung iman kita. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Hari ini siapapun yang sakit, saya tidak tahu siapa saja yang sakit ya. Tapi banyak saya dengar. Ayo saudara, pertama rendahkan hati. Akui bahwa kita benar-benar tak berdaya di hadapan Tuhan. Akui pengorbanan Yesuslah yang membuat kita layak, membuat kita punya kasih karunia, diselamatkan, disembuhkan. Ya, jangan sombong lagi. Kemudian serahkan segala kekhawatiran. Jangan pikirin lagi. Kalau udah serahkan sama Tuhan, udah stop, jangan pikirin lagi. Yang ketiga, saudara, yang sangat penting. Jangan takut sama auman, ketakutan yang dibikin si singa jahat. Tapi lawan dengan iman. Lawan dengan iman. Bangkitkan iman. Kita menang. Ini waktunya gereja bangkit. Di tengah kondisi seperti ini. Seluruh dunia sedang dicekam oleh ketakutan. Tidak ada satu apapun yang seolah-olah menang. Semua kayaknya kalah. Ini waktunya kerajaan Allah bangkit. Tunjukkan siapa yang berkuasa. Ya, walaupun penyakit itu diizinkan Tuhan. Kita ada bersama Yesus. Seperti Daud. Kita bisa menang. Amin, saudara. Amin. Saya nggak perpanjang, mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Saya minta Pak Bona memimpin kita lagu yang terakhir tadi. Maaf, yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya. Aku yakin saat kau berfirman.